أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Fadilatul Ustadz Asy-Syaikh Muhammad Ismail hafizahullah taala wa ar'ah, Fadilatul Ustadz Mukhlisin, Fadilatul Ustadz Abdul Mun'in hafizahumallah taala wa ar'ahuma. Bapak dan Ibu yang hadir pada acara siang hari ini yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu liwa'il ilmi haitsu qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghallin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa panji keilmuan. Beliau berkata, sesungguhnya agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya pada setiap generasi. Mereka akan meluruskan setiap penyimpangan dari orang-orang yang melampaui batas, takwil dari orang-orang yang jahil, dan pemalsuan dari orang-orang yang batil. Para asatidz, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga acara yang akan kita lewati pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawa bihi salafuna salih bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Khadim Riyadhis Shalihin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Mukhlisin LC hafizahullah taala. Falyatafaddal ali mashkura wa minallahi ma'jura. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Ismail Khalili, yang beliau saat ini, hari ini insya-Allah berkenan untuk berbagi ilmu dengan kita. Yang kami hormati Al-Ustadz Abdul Mun'im Khalil selaku pengajar di pesantren online Riyadhus Shalihin, dan juga yang kami hormati teman karib saya Al-Ustadz Zainal Hasan yang saat ini berkenan menjadi MC, Masya Allah, Tabarakallah. Dan juga yang kami banggakan para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, kita ucapkan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk berkumpul walaupun via online di tempat dan dalam keadaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak berkumpul di sini Ustaz Mukhlisin, mohon maaf, suaranya tidak ada Ustaz. Suaranya di mute itu. ya. Mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf kami ucapkan ahlan wa sahlan hudurikum Syekhona Muhammad Ismail Khalili telah bergabung di tengah-tengah kita. Kami lanjut. Yang kedua, kita ucap salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan akhlak-akhlak yang mulia yang beliau contohkan kepada kita. Bapak Ibu, para guru yang kami hormati, sedikit saya sebagai khodim pelayan di pesantren online Riyadhus Shalihin ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentang Riyadhus Shalihin sendiri, ini dibangun, ini dijadikan pelayan untuk para khadim ilmu. Di antara sebab yang melatar belakangi, kami percaya bahwa banyak teman-teman, baik orang-orang yang saya kenal ataupun tidak, yang saya yakini mempunyai keinginan untuk belajar ilmu lebih dalam. Cuma barangkali faktor usia yang tidak mungkin tidak mungkin berada di pesantren, atau juga pengen belajar ilmu agama kepada yang ahli. Kami yakin betul itu, maka kami dan beberapa teman berinisiatif untuk memfasilitasi itu. Ya, kalau mungkin belajar di YouTube ada seorang memang yang pakar, hanya saja kalau di YouTube barangkali tidak bisa nanya langsung. Sehingga kami membuat pesantren online ini sebagai media untuk mempertemukan mereka yang ingin belajar dengan mereka yang kami pandang ahli untuk mengajar. Jadi itu. Di samping itu, hal yang melatar belakangi juga kami melihat bahwa di daerah perkotaan sudah sangat jarang usia SD, usia SMP belajar kitab dari A sampai Z. Kalau dulu kami di kampung itu sekolah paginya formal, siangnya itu belajar di dinia itu belajar kitab A sampai Z. Dan di samping itu kami yakin betul bahwa keilmuan yang didapat dari belajar langsung dari kitab dari A sampai ke Z itu akan lebih sempurna, yang didapat lebih runut dibanding hanya nyuplik tentang tematik. Oleh karenanya kami di sini di pesantren online Riyadhus Shalihin ingin memfasilitasi itu sehingga keilmuan yang didapat itu runut, dan keilmuan yang didapat juga itu berdasar, ya. Bukan hanya dengar-dengar, tapi di samping mendengar apa yang disampaikan oleh asatid,
juga tahu dari kitab ini, referensinya dari ini. Itu yang hal yang melatar belakangi berdirinya pesantren online Riyadhus Shalihin. Kemudian kami mengambil nama Riyadhus Shalihin ini tabarukan kepada salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, itu Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang bagi saya favorit banget ya, karena secara ringkas kitab itu cukup memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama gitu ya. Kemudian harapan kami dengan adanya pesantren Riyadhus Shalihin, lebih banyak orang yang menimba ilmu, kemudian juga besar harapan ke depan ini ada lintas usia ya. Kalau sekarang kan memang digabung ya. Alhamdulillah yang daftar ada 51 dari berbagai negara di Indonesia, dari berbagai wilayah, kemudian ada dari Jepang, kemudian ada dari Malaysia, dan juga ada di Amerika. Yang kebetulan hari ini yang di Amerika sepertinya tidak bisa ikut karena di sana masih malam mungkin ya, malam Senin. Kita akan Senin sore, di sini di sana masih malam Seninnya. Atas itu semua ya alhamdulillah, semoga menjadi wasilah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Fadilatul Ustadz Mukhlisin. Acara selanjutnya adalah pembacaan profil salah satu pengajar di Riyadhus Shalihin. Beliau adalah Ustadz Abdul Mun'im. Saya akan bacakan singkat profil beliau. Beliau bernama Abdul Mun'im Khalil LC.MAG, tempat tanggal lahir Bangkalan 26 Juni 1985. Pendidikan terakhir adalah S2 Magister Akidah dan Filsafat Islam UIN Ampel Surabaya. Dan beliau juga termasuk alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Usuluddin, Syu'bah Aqidah Filsafat pada tahun 2013. Pendidikan informal beliau adalah beliau salah satu santri dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan selama 8 tahun. Kemudian pengalaman kerja beliau salah satu staf pengajar atau dosen di STAI Al-Fitrah Surabaya 2019 sampai sekarang. Dan beliau juga salah satu pengajar di Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan dari tahun 2013 sampai sekarang. Beliau juga katib Ma'had Ali Nurul Khalil dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan beliau juga pengajar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Asrar Bangkalan dari tahun 2013 sampai sekarang. Beliau juga salah satu penerjemah buku berbahasa Arab di penerbit Armasta dari 2016 sampai sekarang. Itulah profil singkat dari guru kita, pengajar di Pondok Pesantren Virtual Riyadhus Shalihin, yang kemudian kita akan melanjutkan acara inti kita pada siang hari ini, yaitu seminar umum dalam rangka launching pesantren online Riyadhus Shalihin dengan tema keutamaan ilmu dan pentingnya sanad keilmuan, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Fadilatul Ustadz Syekh Muhammad Ismail hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon maaf Alora, Kimet. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para guru yang hadir pada pertemuan dan yang saya hormati pula para sahabat, para pemburu ilmu dari manapun panjenengan semua berada, dari Jepang, dari Malaysia, dari Amerika, dan teman-teman para pencinta ilmu dari manapun yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang barakah dan manfaat yang bisa menjadi penuntun bagi kehidupan kita dan menjadi sebab kesuksesan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur sekali ya ada pesantren yang sangat luar biasa ini, yang meskipun ini mungkin hanya pesantren virtual, tapi pesantren online, tapi mudah-mudahan tidak kalah pengaruhnya dari pesantren-pesantren yang offline. Apalagi nama pesantren dinamakan dengan nama Riyadhus Shalihin, tadi seperti yang disinggung oleh Ustadz Muhsin, bahwa ini diambil dari salah satu kitab Imam Nawawi yang fenomenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang diterima oleh semua kalangan. Ya, diterima dan dikaji oleh semua kalangan. Jadi Imam Nawawi ini satu sosok ulama yang mungkin umurnya pendek tapi karyanya sangat luar biasa. Karyanya mengalahkan orang yang mungkin hidup 1000 tahun, itu Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi itu wafat usianya 45 tahun. Tapi karyanya sampai sekarang masih dikaji, meskipun beliau sudah wafat mungkin hampir 1000 tahun lebih. Hampir 1000 tahun Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin ini, nama Riyadhus Shalihin tentunya diambil dari sabda Rasulullah SAW, Riyadul Jannah. Ya, saya sering mengatakan bahwa di satu tempat di Masjid Nabawi itu ada satu petak yang diperebutkan oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia untuk beribadah di sana. Namanya adalah Raudhah. Apa itu Raudhah? Bahasanya kita taman. Karena sabda Rasulullah, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Satu tempat di Masjid Nabawi itu petak antara mimbarku dan kamarku itu adalah taman surga. Itu adalah taman surga. Nah, di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan bahwa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati taman-taman surga, maka jangan lupa untuk mampir. Jangan lupa untuk duduk di sana. Qalu ma riyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Bukankah kita sekarang masih hidup di dunia, belum masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, riyadul jannah hilaku dzikri. Yang dinamakan dengan taman-taman surga yang ada di dunia adalah majelis-majelis zikir. Nah, di sini para ulama ada yang menafsiri maksud dari majelis-majelis zikir ini adalah majelis di mana kita belajar tentang halal haram, tentang bagaimana cara puasa yang benar, cara beribadah yang benar, cara sholat yang benar. Nah, ini ya yang sekali lagi menunjukkan bahwa teman-teman, ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya sangat urgent dalam kehidupan kita, apalagi ilmu agama. Ini menurut saya para ulama kita sepakat di dunia ini tidak ada ilmu ya tanpa memandang mata ilmu-ilmu yang lain, tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang beliau sampaikan kepada kita, yang diwariskan kepada kita itu ilmu agama. Karena sekali lagi ilmu agama kita ini kan kita akan membahas tentang pentingnya ilmu. Semua ilmu itu penting. Ya, cuma kita kata para ulama, tidak ada seorang yang bisa meraih semua ilmu. Harus ada ilmu yang kita utamakan daripada yang lain.
karena kita sadar bahwa tidak semua ilmu bisa kita dapatkan secara sempurna, maka ada ilmu-ilmu yang wajib kita dahulukan daripada yang lain. Jika memang itu harus. Nah, salah satunya adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama ini karena berkaitan dengan tujuan utama kehidupan kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita di dunia ini hidup nggak sembarangan. Kita ini bukan hayawan yang nggak ada aturannya, ya, yang nggak ada pedomannya. Kita ini hidup harus ada prinsip, harus ada pedoman biar kita tahu ini baik atau tidak, ini boleh atau tidak, dan itu ya baru bisa kita ketahui ketika kita mempelajari ilmu agama. Ilmu agama itu yang dikatakan Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi teman-teman itu harus hilangkan mindset bahwa ilmu agama itu hanyalah ilmu santri, hanyalah ilmunya ustadz. Bukan. Ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi apa itu ilmu agama yang wajib kita pelajari? Ilmu yang berkaitan, kalau kata para ulama, ilmu hal. Ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-harinya. Contoh nih, kita setiap hari sholat, maka kita wajib tahu bagaimana hukumnya sholat, hukum-hukum sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Ya, kita juga ketika bulan Ramadan, puasa, maka kita juga harus tahu ya ilmu-ilmunya puasa seperti apa. Para perempuan, para wanita mengalami haid nifas, wajib mengetahui bagaimana hukumnya haid, bagaimana hukumnya nifas. Kita juga ada ilmu tasawuf, ya itu juga harus dipelajari. Bagaimana kita menyucikan hati kita dari sifat-sifat tercela, ya. Karena kemaksiatan itu bukan cuma maksiat zahir saja, bukan maksiat raga juga saja. Hati pun juga bisa bermaksiat. Itu sekali lagi pentingnya ilmu agama, karena ilmu agama itu berkaitan dengan kehidupan kita, dan ilmu agama itu adalah ilmu yang paling penting, ya, yang sangat kita butuhkan, termasuk kebutuhan pokok kita sehari-hari itu adalah ilmu agama. Dan tentunya para teman-teman, ilmu agama itu banyak sekali ya. Kalau kita mau bahas dalilnya, ketika itu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam satu hadis, itu dikatakan, ya Abu Dzar la anta kedua fata'allama baban min abwabil wa ta'allama ayah min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, andaikan engkau berjalan dari rumahmu ke satu tempat untuk belajar satu ayat, mengkaji satu ayat dari ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada engkau sholat sunnah 100 rakaat. Wala anta kedua fata'allama baban min abwabil ilmi amila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Dan andaikan engkau berjalan dari rumahmu untuk mempelajari satu bab ilmu, baik itu diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, mungkin para teman-teman agak aneh ya, mungkin dengan kok bisa kita belajar mengkaji satu bab ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, ini kata para ulama kita, karena kita punya kaidah, kita beribadah sholat sunnah, ya, sholat sunnah, beribadah sunnah berapa rakaat pun, ratusan rakaat, ribuan rakaat, itu yang bisa merasakan manisnya hanya kita sendiri. Tapi ketika kita mengkaji satu ilmu, ya, kita ada niat ilmu ini akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah itu, nah ilmu ini yang bisa merasakan manfaatnya bukan hanya kita saja, bahkan mungkin puluhan orang yang akan kita sampaikan ilmu kepadanya, ratusan orang atau bahkan jutaan orang. Ini bisa merasakan manfaat ilmu yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu sangat luar biasa sekali menurut saya, ya, adanya kajian-kajian online seperti ini juga termasuk sesuatu yang harus kita sadari. Ini merupakan suatu keniscayaan, ya, karena sekarang saya sering mengatakan tanpa kita diakui atau tidak, maksudnya kita punya dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Nah, bahkan dunia maya ini mungkin menurut sebagian orang dunia utamanya. Kan di dunia maya ini kita menurut penelitian itu survei hampir 8 jam lebih kita berselancar di dunia maya. Ini merupakan bukti bahwa sosial media atau media seperti Zoom ini minat daruriyat, kebutuhan pokok kita di zaman sekarang. Nah itu terkait tentang pentingnya ilmu, itu menurut saya
mungkin nanti bisa dijelaskan lebih luas lagi oleh para ustadz, para dewan pengajar. Cukuplah dalam Al-Quran itu termasuk keutamaan ilmu. Nah, kalau panjenengan semua buka surah Al-Baqarah di awal-awal itu ada cerita ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, kalau kita pandang urusan ibadah di dunia ini tidak ada makhluk ya yang ibadahnya itu mengalahkan malaikat. Karena malaikat itu 24 jam non-stop 24 jam, tidak pernah makan, tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. 24 jam beribadah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah makan ya, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumanahu. Tapi mengapa kok malaikat ketika Nabi Adam yang waktu itu kalau kita bisa katakan Nabi Adam ini juniornya malaikat kan? Ya adik kelas gitulah. Karena malaikat diciptakan jauh sebelum Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam diciptakan ya masih anak baru, istilahnya masih anak baru kok oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bersujud kepada malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kemuliaan Nabi Adam, ditanya pada malaikat, "Wahai malaikat, coba itu ada makhluk-makhluk yang aku ciptakan, sebutkan nama-namanya." Malaikat tidak bisa jawab karena tidak pernah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian Nabi Adam, sebutkan Adam. Ini hanya ilmu bahasa ya, ilmu yang sangat sederhana. Adam itu namanya apa? Nama-nama makhluk ciptaan Allah. Jadi ini namanya kayu, ini namanya air, oh ini namanya gunung, oh ini namanya tanah. Itu aja. Sesederhana itu. Tapi hanya dengan ilmu yang sederhana itu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dari semua malaikat. Semua malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Itu yang berkaitan dengan kemuliaan ilmu. Yang kedua yang akan kita bahas di sini tentang sanad keilmuan. Ini sangat penting sekali para sahabat. Karena apa? Karena sekali lagi untuk memahami ilmu agama, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena sama seperti kalau kita pakai logika ya. Seperti obat-obatan. Nah, sekarang lagi viral obat-obatan yang berbahaya itu yang katanya buat sakit ginjal, gagal ginjal pada anak-anak, ya kan? Itu kalau meskipun kita tahu ini obat batuk, ini obat ini untuk ini obat untuk ini. Tapi obat-obatan itu yang ada di apotek, ya kan? Kita itu tidak bisa gunakan sembarangan. Harus dengan melalui perantara orang yang paham mengenai obat-obatan tersebut. Nah, begitu pula Quran dan hadis. Ya, Quran dan hadis ini agar kita bisa memahami Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang tepat, ya, kita harus melalui para ulama-ulama yang punya kredibilitas dalam masalah ini. Tidak bisa kita langsung ngambil Quran hadis, kita simpulkan suatu hukum, tidak sesederhana itu, ya, tidak sesederhana itu. Karena memahami Quran dan hadis atau mengambil hukum dari satu Quran dan hadis ini memerlukan seorang yang punya pangkat, punya level mujtahid seperti itu. Kita lihat di zaman sekarang banyak para teman-teman ya, itu yang lebih-lebih yang terjun di dunia perkuliahan, mereka punya pemikiran-pemikiran yang bahkan para ulama-ulama terdahulu tidak pernah punya pemikiran seperti itu. Contoh ya, teman-teman kita yang punya pemikiran liberal, yang mengambil hukum sesuai dengan logika mereka. Mereka itu nggak punya manhajiyah, nggak punya metodologi yang jelas di dalam mengambil satu hukum. Ya, contoh ketika mereka mengatakan bahwa, ayo kita samakan hak perempuan dan laki-laki dalam warisan, semuanya harus sama, semuanya dipukul rata. Nah itu mereka mengatakan seperti itu, tidak punya metodologi pengambilan hukum. Ya mereka mereka mendahulukan akal mereka daripada dalil-dalil yang jelas di dalam Al-Quran. Pun begitu ada teman-teman kita sebagian itu yang mengatakan mengambil hukum langsung dari Quran dan hadis, tapi tidak dengan sanad. Seperti ini maksudnya loh. Mereka itu mencetuskan satu hukum dengan pemikiran mereka sendiri, ya, atau mengambil satu hukum dari seorang ulama yang sanad keilmuannya tidak bersambung pada Rasulullah SAW.
Akhirnya apa? Akhirnya mereka memunculkan pemikiran-pemikiran yang aneh. Gara-gara apa? Gara-gara mereka memahami Quran dan hadis tanpa melalui perantara pemikiran-pemikiran ulama kita. Kan saya sering mengatakan, ayolah, kalau kalian emang mau mengkaji Quran hadis, ya, kalau mau mengkaji Al-Quran, silahkan kaji Al-Quran lewat kitab-kitab tafsir, ya, yang dikarang oleh para ulama kita. Tidak ada itu orang yang bisa memahami Al-Quran, mengambil hukum dari Al-Quran langsung tanpa kitab-kitab tafsir, tidak bisa, ya. Tidak bisa, apalagi kita orang Indonesia, orang Arab saja banyak dalam Al-Quran ini bahasa-bahasa yang tidak mereka pahami, ya. Karena memang hanya dipahami oleh para ulama-ulama yang benar-benar pakar dalam bidang ini, dalam bidang bahasa. Kemudian dalam masalah hadis, kalau kita baca Sahih Bukhari, kita baca Sahih Muslim, jangan lupa ya sertakan juga kitab-kitab komentarnya, kitab-kitab syarahnya, seperti Fathul Bari, ya, seperti Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Itu perlu sekali, ya, itu perlu sekali. Karena apa? Karena sekali lagi mengambil hukum itu sangat riskan sekali kalau kita ambil langsung dari Quran hadis tanpa perantara komentar-komentar pakar yang ahli dalam masalah hukum, dalam masalah hadis, dan dalam masalah ilmu-ilmu yang lain. Itu maksudnya pentingnya sanad keilmuan agar kita bisa apa ya, mengambil suatu hukum yang terjamin. Ya, hukum ini terjamin diambil dari seorang ulama, dari gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita mengambil hukum dari orang yang terpercaya, gitu loh. Kita mengambil hukum dari orang yang terpercaya keilmuannya, dan menurut saya ini adalah hal yang apa ya, bisa kita pahami bersama lah, ya, bisa kita pahami bersama bahwa dalam setiap hal apapun kita serahkan semua kepada ahlinya. Ya, ketika kita sakit, serahkan pada ahlinya, para dokter. Ya, jangan ketika sakit kok lapor polisi, salah, itu salah sambung. Ya, ketika kita ada masalah hukum, kemalingan, ya, sepeda motor hilang, lapor Pak Polisi. Jangan lapor ke dokter, itu kan nggak nyambung. Begitu pula ketika dalam masalah agama, itu juga ada pakar-pakarnya. Ya, ada pakar-pakarnya. Oleh karena itu, para ulama kita yang bermadhab, ya, ulama ada 4 mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Nawawi, Hambali. Itu semua bukan berarti menolak Quran hadis. Itu adalah media perantara bagi kita untuk memahami Quran hadis dengan benar. Ya. Jadi bukan berarti mereka membuat ajaran baru, bukan. Itu ajaran Rasulullah tapi mereka praktiskan. Ya, mereka praktiskan untuk kita karena mereka paham banyak orang di dunia ini yang tidak punya keahlian, yang tidak punya kredibilitas untuk mengambil hukum langsung dari Quran dan hadis. Itu penting sekali sanad keilmuan bagi saya, ya. Bagi saya sanad keilmuan itu sangat penting karena kita hidup di zaman yang banyak sekali pemikiran-pemikiran yang aneh. Uniknya lagi mereka mengatasnamakan Quran dan hadis. Tapi kata para ulama kita, berapa banyak wakam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmi sakimi. Banyak sekali kok orang yang mencela pendapat yang benar. Ya, dia menyalahkan pendapat yang benar. Masalahnya apa? Masalahnya ya pemahamannya yang enggak benar, ya. Kalau kita katakan Quran dan hadis jelas benar, jelas, ya. Quran dan hadis 100% jelas benar. Ya. Tapi yang dipermasalahkan pemahaman kita ini tentang Quran hadis sudah benar atau belum, itu yang perlu dipermasalahkan. Kalau Quran hadisnya jelas benar, tapi apakah kita memahami Quran hadis dengan benar, itu perlu dipertanyakan. Ya, itu yang perlu dipertanyakan. Makanya kita belajar fikih itu salah satu cara untuk, ya, salah satu wasilah media untuk memahami Quran hadis, untuk mengambil hukum dari Quran hadis dengan cara yang benar, seperti itu. Intinya para ulama dalam kitab-kitab fikih itu sebenarnya apa ya, sudah memberikan kepada kita hukum yang instan, gitu loh. Hukum yang instan sudah siap diamalkan. Kalau andaikan kita setiap hukum kita harus cari langsung dengan diri, maksudnya kita harus pakai akal kita sendiri yang
yang nggak mumpuni ini itu akan membuat kita sangat kesulitan. Itu pentingnya kita memahami ilmu dengan sanad keilmuan yang terpercaya. Itu pula yang selama ini dalam fan hadis ya, ketika kita ingin menentukan hadis ini apakah sahih, apakah dhaif, apakah palsu, itu juga dengan sanad keilmuan ya. Dari mana sanadnya ini? Ya, apakah ada sanadnya atau tidak? Apakah orang yang menukil hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, itu semuanya bisa dipercaya atau tidak? Itu semuanya ada dalam bidang hadis. Pun begitu dalam bidang keilmuan yang lain, ya, fikih, dalam bidang tafsir, kita juga harus punya sanad keilmuan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih tepatnya bisa dibahas mungkin di diskusi. Sebelumnya saya mengirimkan salam kepada teman-teman dari seluruh dunia. Saya sekarang ada di kota Madinah. Mohon doanya, mudah-mudahan para teman-teman di sini juga bisa mendapatkan barokah kota Madinah semua. Amin. Allahumma amin. Barokah Rasulullah. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Lora Ismail atas mau'idhah dan juga materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para anggota, para hadirin yang ingin bertanya kepada Lora Ismail. Kami berikan 2 penanya. Kami persilahkan. Boleh untuk disampaikan langsung atau melalui chat di Zoom. Oke, Lora Ismail ada satu pertanyaan di chat dari Ibu Danti. Beliau bertanya, apa yang dimaksud sanad itu Pak Ustadz? Oke. Jadi seperti ini sudah saya jelaskan tadi, sanad itu adalah mata rantai keilmuan. Ya, mata rantai keilmuan. Intinya kita itu bisa katakan sanad itu bisa jadi adalah data atau referensi, ya. Data referensi yang punya mata rantai yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misal nih kita mengatakan bahwa misalkan hukum-hukum ya, hukum-hukum yang dalam satu hukum transaksi, kita katakan transaksi ini hukumnya menurut fikih tidak sah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ini, kalam seorang ulama, pendapat seorang ulama. Siapa ulamanya? Misalkan Imam Nawawi. Nah itu berarti kita ini sudah punya sanad ke Imam Nawawi. Kita dengan menukil dari kitabnya Imam Nawawi, itu berarti kita kan jawaban kita ya yang menghukumi bahwa itu hukumnya tidak sah, ini hukumnya sah, kita punya referensi, kita punya data seperti itu. Kita nggak berbicara asal ngomong gitu aja, enggak ya, tapi itu ilmu yang kita dapatkan ada mata rantainya. Kita dapatkan dari guru kita dapatkan dari gurunya dapatkan dari gurunya, ya, sampai kepada penulisnya langsung atau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah hadis seperti itu. Kalau misalkan seperti ini, misalkan seperti ini Ustaz, kita mengatakan ini hukumnya seperti ini, hukumnya tidak sah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini, adalah Al-Quran ini. Itu kan seakan-akan kita loncat, ya kan? Kita loncat langsung ke Quran hadis tanpa melalui perantara pakar-pakar yang ahli dalam bidang ini. Itu tidak aman. Kalau kita langsung ke Quran hadis tanpa perantara para ulama kita, itu tidak aman. Karena kita sadari kemampuan kita seperti ini apa adanya, terbatas. Jadi sanad keilmuan itu adalah mata rantai keilmuan yang menjamin bahwa hukum yang kita ketahui ini, ilmu yang kita dapatkan ini punya data yang jelas,
punya referensi yang jelas, yang kembali kepada para ulama-ulama yang keilmuannya jelas. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, saya bacakan. Dari Ibu Santi, beliau bertanya, seberapa pentingkah belajar kitab sampai khatam? Oke. Jadi seperti ini Bu, tadi sudah saya katakan bahwa ilmu agama itu tidak semuanya wajib dipelajari. Ya. Pun begitu ketika dalam masalah kitab itu kan sampai awal sampai akhir. Apakah harus dihatamkan? Saya katakan sangat dianjurkan untuk dihatamkan, ya. Agar kita wawasan kita bukan hanya terpaku dalam satu bab atau dua bab saja, tapi lebih hal-hal hal-hal yang lain yang mungkin bisa menambah wawasan kita. Tapi saya tadi katakan di antara banyak ilmu itu yang harus didahulukan adalah ilmu yang reality, seperti itu, yang sesuai dengan realita kita. Jadi dahulukanlah ilmu-ilmu yang wajib. Seperti ini saya contohkan, haji. Apakah kita wajib mengetahui ilmu tentang haji? Tidak wajib, ya, kalau kita memang belum daftar haji, ya, atau belum dipanggil untuk berangkat haji. Ya, karena apa? Karena ilmu tentang haji ini belum kita butuhkan. Ya, dalam kitab-kitab itu juga ada bab tentang Buddha, ya, bab tentang jihad. Itu kan yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan realita kita. Oleh karena itu saya sarankan untuk seorang pemula, dahulukanlah kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan ubudiyah atau ibadah-ibadah kita sehari-hari. Seperti kitab Safinatun Najah itu kan, ya, atau Sulamut Taufik. Itu isinya kebanyakan relevan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Safinatun Najah itu kan sampai ke bab haji saja kalau nggak salah. Ya, itu penting tentang masalah sholat, wudhu, masalah mandi wajib, itu semua dibahas di situ. Kalau saya katakan apakah penting mengkaji kitab sampai akhir, menurut saya penting, ya, menurut saya bagus. Cuma kalau untuk pemula, saya sarankan dahulukanlah ilmu-ilmu yang urgent, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan realita kita sehari-harinya. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi dari saudara Amirul Mukminin. Beliau bertanya, apakah perlu kita mempelajari bahasa Arab dalam mengaji semua berbagai disiplin ilmu agama? Oke. Kalau seperti ini, kalau kita belajar kepada seorang guru, yang mana guru kita ini paham bahasa Arab, ya, mungkin ada sebagian ilmu yang tidak membutuhkan kemahiran bahasa Arab. Tapi sekali lagi, bahasa Arab itu saya katakan sangat penting sekali dalam memahami berbagai macam ilmu agama. Bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu para teman-teman sekali lagi bahasa yang relevan sampai kapanpun. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu turun hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bagaimana bisa kita jadikan Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sedangkan kita tidak paham bahasa Arab? Itu pentingnya bahasa Arab. Menurut saya sangat panjang sekali kalau saya jelaskan di sini. Cuma bahasa Arab itu sangat erat kaitannya dengan ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membuat kita semakin kuat, ya, semakin kuat bahasa Arab seseorang, maka akan semakin mudah dia dalam mempelajari ilmu agama. Itu menurut saya suatu keniscayaan. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abror, beliau meminta mohon motivasi untuk agar lebih giat belajar agama, Pak Kiai. Oke, tadi sudah saya katakan juga bahwa ayolah kita harus sadar bahwa
ilmu agama itu adalah ilmu yang sangat urgent. Ilmu agama itu bukan hanya berkaitan dengan masa depan kita di dunia, tapi masa depan kelak kita di akhirat, masa depan yang masa depan yang abadi, masa depan yang kekal. Nah, kalau kita dalam dunia ini tidak punya bekal ilmu agama yang cukup, maka saya bisa katakan kita ini akan berjalan tanpa arah. Nggak ada yang mengarahkan, kita akan terombang-ambing. Ya, tapi kalau ilmu agama kita mumpuni, ya, ilmu agama kita mumpuni, kita paham pesan-pesan apa yang selama ini disampaikan Rasulullah SAW, bagaimana pesan Rasulullah dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi momen seperti ini, seperti itu kan semua ada pedomannya. Dalam Quran dan hadis itu ada pedomannya. Dalam kitab-kitab para ulama kita itu juga ada pedomannya, ada petunjuknya. Ya, jadi menurut saya kita akan bisa menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang lebih bijak, sosok yang lebih dewasa menyikapi semua permasalahan ketika kita memahami ilmu agama lebih banyak, lebih baik. Dan ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah hendaki kebaikan untuknya, jadi Allah menghendaki orang ini akan menjadi orang baik, maka tandanya adalah Allah akan membuat dia paham terhadap ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Itu menurut saya motivasi yang sangat luar biasa bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Bahwa ilmu agama ini adalah pintu dari segala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Nuning. Beliau berkata tadi disebutkan bahwa perlunya kita mempelajari kitab-kitab dari A sampai Z. Kemudian kitab-kitab apa saja sebagai pedoman yang kita gunakan dan apakah kitab-kitab tersebut yang para ulama-ulama sebelumnya pelajari? Oke, seperti ini Ibu. Sudah tadi sebenarnya saya mengatakan seperti ini. Kitab-kitab itu banyak sekali ya. Banyak sekali, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan. Tidak semuanya wajib kita pelajari. Ya, tidak semuanya, mustahil kita pelajari semua kitab yang ulama kita karang, apalagi dengan kesibukan kita seperti ini, ya kan, dengan kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dahulukanlah yang terpenting dari yang penting, ya. Ada yang penting, dahulukan yang terpenting. Jadi bisa kita mulai dari belajar ilmu fikih, penting, ya. Belajar ilmu tasawuf, akhlak, penting. Ilmu akidah, ya, juga sangat penting. Ini 3 ilmu dulu, ya, fikih yang berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan perilaku sehari-hari kita, tasawuf, akhlak, ya, bagaimana kita mendidik akhlak kita, menyucikan jiwa kita, mendidik hati kita. Yang terakhir ini ya, akidah yang paling utama, agar kita tidak punya pemahaman yang keliru tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya ilmu yang bagi pemula, sekali lagi ya, apalagi mungkin panjenengan semua masih sudah punya profesi masing-masing, kesibukan masing-masing. Ini 3 ilmu ini harus didalami dengan baik. Ya, ini pondasinya, ya. Ini pondasinya, ini dasar-dasar yang harus dimiliki oleh siapapun. Ya, siapapun, semua muslim muslimah wajib mempelajari ilmu-ilmu ini. Nah, kitab-kitabnya nanti minta saran pada Ustadz Muhsin di kajian online ini, ya. Kitab apa yang dibahas, apa kitab hadis, apa kitab fikih. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Baik, Ustadz, mungkin ada satu pertanyaan yang saya mungkin juga Bapak dan Ibu yang hadir pada acara ini pengen tanyakan tentang sanad itu, Ustadz. Apakah sanad itu harus belajar dari guru? Apakah cukup kita belajar dari kitab gitu? Hukum-hukumnya, penjelasan dari ulama ini. gitu. Mempelajari kitab itu menurut para ulama kita sangat dianjurkan memakai guru. Ya. Mengapa? Karena memahami kitab-kitab para ulama kita itu sangat riskan sekali jika kita pelajari secara otodidak. Misalnya kita udah paham nahwu sorof, udah bisa memahami, udah bisa paham apa
baca kitab, udah bisa memahami kitab, ya. Itu masihkah kita perlu guru? Perlu, ya. Masih perlu kita punya guru. Karena apa? Karena bisa jadi pemahaman yang kita pahami, ya, itu adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini dipahami oleh para ulama-ulama kita, ya. Jadinya saya katakan agar kita lebih aman, nggak riskan, ya, karena kita anggap saja baru masuk dalam dunia perkitaban, apalagi itu harus memakai guru. Mengapa? Karena itu cara yang lebih aman, ya, lebih aman untuk memahami kitab-kitab agar pemahaman kita tidak keliru. Juga sistem seperti ini, sistem memahami ilmu tidak langsung dari kitab, tapi melalui guru, kemudian yang menjelaskan isi kitab, itu adalah sistem dan metode yang digunakan oleh para ulama kita sejak dulu. Ya, sampai sekarang pun ketika media-media sudah berkembang, sudah menjadi modern, para ulama kita tetap menganjurkan, ya, menganjurkan bahwa cara yang paling utama mengambil ilmu itu dari seorang guru, bukan langsung dari kitab, apalagi dari Google, YouTube, enggak, ya. Langsung telaki kepada seorang guru itu penting sekali. Karena apa? Karena itu yang akan menghindari kita dari pemahaman-pemahaman keliru yang yang kita pahami sendiri, seperti itu. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, nisfu aklik fi akhik, bahwa separuh akal kita itu ada di orang lain. Bisa jadi ketika membaca satu kitab, pemahaman kita seperti ini, tapi ada pemahaman yang lain yang tidak pernah terbesit dalam pikiran kita. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika belajar dari seorang guru. Atau mungkin ada dalam satu kitab, pemahaman kita anggap benar, oh ini maksudnya seperti ini. Kita nggak sadar bahwa pemahaman ini salah, keliru. Tapi ketika kita belajar kepada seorang guru yang terpercaya, yang benar-benar pakar dalam bab ini, oh kita sadar, oh ternyata pemahaman saya keliru. Nah itu, saya bisa katakan belajar langsung ke kitab itu sangat riskan, ya, karena itu tidak menjamin kevalitan pemahaman yang kita pahami sendiri. Baik, terima kasih Ustadz atas paparan yang sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya, tadi saya belum sempat untuk membacakan profil dari pemateri kita pada siang hari ini. Mohon maaf. Jadi beliau adalah bernama Muhammad Ismail Al-Khalili. Ayah beliau bernama Haji Amin Khalil Yasin. Dan beliau merupakan keturunan dari Mahaguru para kiai di Jawa, yaitu Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura. Beliau lahir di Bangkalan tanggal 17 November tahun 1992. Pendidikan beliau pernah menyantri di Pondok Pesantren Al-Anwar, asuhan dari almarhum al-maghfur lahu Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, dan juga beliau melanjutkan pendidikan beliau ke Darul Mustafa Tarim Yaman, asuhan dari Al Habib Umar bin Al Hafidh. Salah satu berjudul catatan dari Tarim. Dan aktivitas beliau sekarang adalah pengasuh pesantren Al Muhajirun Al Salafi As-Salafi Bangkalan, Madura. Baik. Selanjutnya adalah pembukaan resmi pesantren online Riyadhus Shalihin, yang mana dalam hal ini saya minta izin kepada Lora Ismail untuk membuka secara resmi pesantren online Riyadhus Shalihin. Kami persilahkan. Mari kita buka, ya, pesantren online ini dengan membaca Al-Fatihah, dengan niat mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren yang dalam mengedukasi kita, dalam mengedukasi, jadi pesantren yang barokah, istiqomah, pesantren yang bermanfaat dimanapun, bisa menjadi penyejuk, cercah, penerang, ya, bagi kehidupan kita yang mungkin banyak terasa gelap dengan hiruk pikuk duniawi. Mudah-mudahan di wasilah
bagi keselamatan kita kelak baik di dunia ataupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadzin asolihah. Al-Fatihah. Saya mohon izin dulu biar sholat zuhur di Masjid Nabawi di sini. Iya, doakan juga kami, Ustadz Nur Ismail. Kemudian yang belum semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas penyampaiannya Ustadz Muhammad Ismail. Mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya dan yang terakhir adalah doa yang akan disampaikan dan dibacakan oleh pengajar di pesantren virtual Riyadhus Shalihin, Al-Ustadz Abdul Mun'im Khalil, hafizahullah ta'ala. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hasan. Dan salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengadahkan tangan kepada Allah agar supaya seluruh niat baik kita tercapai, seluruh cita-cita dan hajat kita disegerakan oleh Allah, penyakit diangkat dan seluruh cobaan segera dihindarkan. Ala hadiniyah bikunidin salihah berkatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat taqbilna biha jami'il hajat wa inna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa 'ala al-mat wa 'ala al-muslimin bisman katsira. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka min 'abdika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min 'abdika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik min at-ta'ati ma tuballighuna biha jannataka min al-yaqini ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana min ahli khair wa la taj'alna wa min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Mun'im atas doa yang telah dibacakan. Demikianlah acara demi acara pada siang hari ini. Semoga acara yang sudah kita lewati pada siang hari ini membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Bapak dan Ibu yang mengikuti pesantren online Riyadhus Shalihin dapat mengikuti setiap pelajaran dan kelas yang ada di pesantren online dan juga bisa mendapatkan dan juga diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir dan dapat
mengambil ilmu dari para asatidz yang ada di Riyadhus Shalihin. Untuk terakhir kalinya saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.